Baik, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membahas mengenai teknologi perbaikan tanah yang membahas tentang PVD yang digabung dengan soil improvement, khususnya di preloading. Baik, pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Naufal Ditya Yoga Wardana dengan NPM 220 350 174. Nah, selanjutnya masuk ke daftar isi, di mana yang pertama itu ada pengertian PVD. Yang kedua ada macam-macam PVD. Yang ketiga ada cara pemasangan PVD. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan PVD. Yang kelima, pengertian preloading. Yang keenam, contoh gabungan PVD dan preloading. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian PVD, di mana PVD kepanjangan dari Prefabricated Vertical Drain adalah saluran drainase buatan yang dipasang secara vertikal ke dalam tanah lunak, khususnya tanah lempung jenuh, untuk membantu mempercepat proses pengeringan tanah dari dalam. Kalau di tanah itu bisa diibaratkan seperti spons basah, maka PVD berperan seperti jalan keluar bagi air yang terperangkap di dalam spons tersebut. Dengan kata lain, PVD membantu mempercepat keluarnya air dari pori-pori yang ada di dalam tanah, agar tanah bisa mengalami pemadatan alami atau konsolidasi yang lebih cepat. Nah, untuk tanah lempung lunak yang biasanya mengandung banyak air di pori-porinya, maka air itu jika tidak dikeluarkan, tanah akan sangat mudah turun atau mengalami settlement saat diberi beban seperti jalan, gedung, atau tangki besar. Masalahnya, air di dalam tanah lempung keluar sangat lambat jika secara alami. Tanpa bantuan, proses konsolidasi ini bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, disinilah peran penting PVD untuk mempercepat proses yang tadinya bertahun-tahun dan menjadi beberapa bulan, bisa beberapa minggu juga bisa. Nah, ada macam-macam PVD. Secara umum itu, PVD terbagi dari dua komponen utama. Yang pertama itu dari inti atau core, bagian dalam yang menjadi jalur air. Yang kedua ada filter geotekstil, bagian luar yang menyaring tanah supaya tidak menyumbat jalur air. Nah, perbedaan jenis PVD biasanya terletak pada bentuk dan bahan inti yang digunakan. Jadi, PVD itu ada beberapa jenis. Nah, kita akan membahas 3 jenis PVD yang saya ketahui. Yang pertama, PVD dengan inti zigzag, di mana cirinya itu berbentuk zigzag atau huruf V yang mempunyai kelebihan jalur aliran air lebih panjang sehingga tekanan air bisa lebih cepat terdistribusi. Yang kedua, fleksibel dan tidak mudah patah saat pemasangan, serta cocok untuk tanah lempung sangat lunak dan jenuh. Untuk yang kedua, ada PVD dengan inti jari-jari. Bentuknya itu seperti jari-jari atau tulang ikan. Kelebihannya jalur aliran air lebih banyak, tahan terhadap tekanan tinggi dan cocok untuk pemasangan yang dalam, serta cocok untuk proyek besar dengan kedalaman drain yang ekstrim lebih dari 20 meter. Nah, dan yang terakhir ada PVD dengan inti rata, di mana ciri-cirinya seperti pipih ya, dengan kelebihannya lebih murah,
Terus umumnya digunakan untuk proyek-proyek yang tidak terlalu ekstrim. Kekurangannya, jalur air bisa lebih mudah tersumbat jika tekanan tanah lebih tinggi. Serta jika tekanan tanah lebih tinggi, dia juga mudah patah. Di sini kita masuk ke pemasangan PVD. Yang pertama, persiapan lapangan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, meratakan permukaan tanah. Yang kedua, menentukan titik-titik pemasangan PVD sesuai dengan pola. Biasanya itu berbentuk persegi, segitiga yang memiliki jarak tertentu, misalnya 1 atau 2 meter. Terus menyediakan peralatan seperti alat berat pemasang PVD, biasanya seperti kren kecil dengan alat yang bernama mandrel. Apa itu mandrel? Mandrel adalah pipa logam panjang. Tempat PVD diselipkan, lalu ditusuk ke dalam tanah menggunakan tekanan hidrolik dari alat berat. Nah, yang kedua, lanjut ke pemasangan PVD dengan mandrel. PVD akan dimasukkan ke dalam mandrel. Kemudian akan didorong ke dalam tanah sampai kedalaman yang direncanakan. Semisal rencananya 10-20 meter. Nah, setelah sampai kedalaman yang ditentukan, mandrel ditarik naik perlahan. Tetapi PVD dibiarkan tetap tertinggal di dalam tanah. Di ujung PVD bagian bawah biasanya diberi plat jangkar plastik supaya tidak ikut tertarik ke atas saat mandrel ditarik. Inilah kelebihan dan kekurangan PVD. Kita ke kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, pemasangan PVD itu gak ada getaran atau bising, jadi tidak membuat getaran, tidak ada bising, jadi aman bagi lingkungan sekitar. Terus mempercepat proyek dengan membantu mengeluarkan air yang lebih cepat dari permukaan dari dalam tanah. Terus biayanya efisien, instalasi mudah dan cepat, dan ramah lingkungan. Kekurangannya butuh air tanah yang jenuh. Jadi maksudnya itu efektif pada tanah yang jenuh. Jadi kurang maksimal pada tanah yang tidak jenuh. Terus butuh waktu untuk preloading. Yang dimaksud preloading itu seperti keluarnya air dari dalam tanah itu sendiri. Terus perlu alat khusus dan tenaga terampil, serta tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya itu harus diberi beban dari atas supaya air itu cepat keluar. Nah, kita masuk ke pengertian preloading sendiri. Preloading adalah metode perbaikan tanah dengan cara memberi beban sementara di atas tanah lunak. Biasanya berupa timbunan tanah, supaya tanahnya tertekan dan mengeluarkan air dari dalam, lalu menjadi lebih padat dan kuat sebelum dibangun sesuatu di atasnya. Agar tanah yang tadinya lembek dan mudah turun bisa mengalami penurunan lebih awal atau sebelum bangunan dibangun, jadi bangunan nantinya tidak ambles dan tidak retak. Itu adalah fungsi dari preloading. Kita masuk ke contoh gabungan PVD dan preloading, di mana di jalan tol Pejagan Pemalang berada di atas tanah lunak yang akan menimbulkan permasalahan geoteknik, seperti daya dukung tanah dasar yang rendah, stabilitas timbunan, dan penurunan yang besar serta berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tanah dasar yang lunak tersebut tidak mampu untuk menahan beban total timbunan yang direncanakan, yaitu sebesar 8,9 meter. Tinggi timbunan maksimum yang mampu ditahan oleh tanah dasar tersebut adalah 5 meter saja. Dengan memperhatikan penurunan total yang terjadi, tinggi timbunan pada saat pelaksanaan harus lebih tinggi dari timbunan rencana. Tinggi timbunan pada saat pelaksanaan akhir adalah 11 meter dengan penurunan total yang terjadi sebesar 2,122 meter dalam kurun waktu 38,49 tahun. Dari masalah yang kita dapat tersebut, bisa diatasi dengan memperbaiki tanah dasar menggunakan PVD yang dioptimalkan dengan preloading. Nah, dengan memakai PVD yang tipenya CTO Drain CT882 dengan pola segi 4
jarak 1,2 meter dalam 10 meter dari muka tanah asli. Penimbunan ini dilakukan bertahap dengan kecepatan penimbunan 1 meter per minggu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penurunan total sebesar 2,122 meter dengan metode preloading kombinasi PVD adalah 11 minggu. Jadi bisa disimpulkan, yang pertama, permasalahan yang terjadi adalah daya dukung tanah dasar rendah, yakni tanah dasar hanya mampu menahan beban timbunan setinggi 5 meter. Terus permasalahan selanjutnya adalah penurunan yang terjadi sedalam 2,122 dengan waktu konsolidasi 90% selama 38,49 tahun. Tinggi timbunan pada saat pelaksanaan akhir adalah 11 meter. PVD yang digunakan yaitu tipe CTAU Drain City 882 dengan lebar 100 mm dan tebal 40 mm dalam 10 meter dari muka tanah dengan pola segi 4 berjarak 1,2 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai waktu konsolidasi 90% adalah 11 minggu. Penimbunan dilakukan bertahap dengan kecepatan penimbunan 1 meter per minggu. Tahapan penimbunan yang dilakukan adalah sebanyak 11 kali yang menghasilkan peningkatan daya dukung tanah sebesar tanah dasar atau CU aksen. Tinggi kritis timbunan atau HCR adalah 5 meter dengan faktor keamanan rencana sebesar 1,40. Pada awal penimbunan, nilai CU adalah 2,5 ton per meter kuadrat dan nilai CU naik menjadi sebesar 7 ton per meter kuadrat pada akhir tahap penimbunan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penurunan total sebesar 2,122 meter dengan menggunakan metode preloading yang dikombinasikan dengan PVD adalah 11 minggu. Nah, dari pembahasan tersebut saya mendapatkan dari jurnal yang berjudul Perencanaan Preloading dengan penggunaan Prefabricated Vertical Drain untuk perbaikan tanah lunak pada Jalan Tol Pejagan Pemalang dengan nama penulis adalah Ataya Zafirah dan Dewi Amalia. Dan sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.